Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati dan menyertai serta melindungi kita semua. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, umat lingkungan Santo Rupinus yang telah hadir pada ibadat rutin kita, ibadat dan arisan bersama. Tetapi sekaligus ini adalah ibadat spesial bagi Pak Jutin, ketua lingkungan kita beberapa periode ya, dari mulai tahun 84 Pak ya, 84 sampai 2019. Wah, luar biasa dia. Sebelumnya dia wakil ketua lingkungan Santo Fransiskus kalau tidak salah, tahun 83, habis itu pemekaran tahun 84 kalau tidak salah ya. Langsung jadi ketua lingkungan, dan pada hari ini juga beliau bersama Ibu merayakan Happy Anniversary, Happy Wedding Anniversary, HWA biasanya ya. Mungkin banyak yang bingung, kalau Happy Birthday kan lain, kalau HWA, Happy Wedding Anniversary. Ini perkawinan emas, artinya usia emas 50 tahun. Semoga kita bisa mencapai itu. Bagi yang memiliki pasangan, yang belum memiliki pasangan ya berdoa. Yang pasangannya sudah meninggal dunia ya berdoa juga supaya makna perkawinan yang telah menjadi ikatan suci, yaitu matrimonia, itu bisa menjadi suatu keteladanan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus menyatukan pasangan suami istri, laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu daging. Mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan Pak? Langsung ya. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita beribadat bersama, bersyukur atas 50 tahun Happy Wedding Anniversary atau ulang tahun perkawinan Pak Jutin dan Ibu. Dan pada hari ini juga adalah hari raya Pesta Santo Bartolomeus atau Nathanael. Jadi namanya itu ya, Bartolomeus itu nama lainnya Nathanael. Dan ini merupakan hal yang luar biasa. Semoga Santo Bartolomeus menjadi rasul yang dipilih Allah, dan mendoakan kita semua, terutama Pak Jutin dan Ibu, agar diberikan kesehatan untuk selalu membimbing, mendampingi putra-putrinya. Jadi beliau ini memiliki 5 anak, 4 menantu, 14 cucu ya. Cuman 1 sudah dipanggil Tuhan ya Pak ya. Kemudian ada satu cucu menantu. Kemudian ada 1 cicit kali ya, cicit Pak ya. Cicit dalam kandungan. Nah, ini luar biasa, generasi keempat dari beliau. Cucu ya. Baik. Untuk itu mari kita membuka ibadat kita dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan Haleluya nomor 17. Nomor 17. Mulai. Mari kita menghadap bersama pada kita haturkan terima kasih dengan segenap hati. Mari kita menghadap Allah bersyukur padanya. Yesus Kristus, pendorong kita sebagai kawan kita. Minta ampun atas kelalaian pada Allah dan sesama, supaya layak
undangan dengan gembira ria. Mari kita menghadap Allah bersyukur padanya. Yesus Kristus pendorong kita sebagai kawan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, perkawinan adalah suatu rahmat ilahi. Sakramen perkawinan adalah sakramen panggilan untuk menjadi suami dan istri. Jadi harus disadari bahwa sakramen perkawinan adalah sakramen yang diberikan Allah untuk memanggil laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu daging dan membentuk keluarga. Dan dalam sakramen perkawinan adalah panggilan kudus bagi yang telah diberkati dalam sakramen perkawinan. Jadi perkawinan itu menjadi ratum et consumatum. Jadi perkawinan itu bahasa kerennya menjadi halal. Jadi kalau tidak menerima sakramen perkawinan bagi orang-orang Katolik, perkawinannya menjadi tidak halal dan diberikan suspensi atau semacam peringatan keras untuk tidak menyambut komuni kudus. Karena perkawinan itu adalah luhur dan kudus. Perkawinan itu mulia, maka makna perkawinan itu harus dibarengi dengan semangat cinta kasih dan menjadi fundamentalnya atau dasarnya adalah cinta kasih. Sehingga cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Jadi kalau orang mengatakan cinta itu bisa dilihat dari tanggung jawabnya. Kalau orang cinta itu juga dari kewajibannya. Sudah sepantas dan selayaknya sebagai orang tua bekerja, berusaha, membimbing, mendampingi, mendidik, dan memberikan tempat perlindungan, tempat berteduh, fasilitas, dan memberikan pelayanan kasih kepada anak, cucu, serta keturunan-keturunannya untuk hidup baik dan benar di muka bumi ini. Begitu juga cinta itu melahirkan kesetiaan. Jadi mudah mengukur cinta itu sebenarnya bagi orang-orang Katolik atau orang Kristiani. Kalau sudah selingkuh berarti tidak cinta. Jadi tidak ada yang namanya kejahatan itu lalu menghasilkan buah yang baik. Jadi mudah mengukur cinta kasih orang Katolik itu. Ya itu saja sebenarnya. Jadi kalau sudah selingkuh ya tidak cinta. Mau ngomong apapun ya tidak ada gunanya. Nah, Bapak dan Ibu Jutin sudah memberikan contoh teladan bagi kita. Semoga kita dapat meniru keteladanan ini. 50 tahun perkawinan, usia perkawinan emas itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai kalau tidak ada kehendak Allah. Bisa jadi pasangannya meninggal dunia sebelum mencapai usia itu, atau memang sudah mungkin ya akhir-akhir ini ya, atau barusan tadi siang ada sharing dari sepupu saya ya, sudah tua-tua malah berpisah. Sudah punya cucu ya. Nah, bersih tegang. Nggak tahu karena apa. Makin tua bukannya makin mesra, makin tua makin garang. Nah, ini susah kalau udah makin tua makin garang. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Bapak Edmundus Jutin dan Ibu ini ya, Ibu Anastasia Ami ya. Nah, jadi mereka sudah dikaruniai anak 5 orang, laki-laki semua Pak ya. Kemudian menantu 4 orang. Nah, ini risalah mereka. Lalu usia Bapak Edmundus Jutin 75 tahun. Kemudian usia Ibu Anastasia Ami, Anastasia Ami 70 tahun. Wah, luar biasa, ideal. Selisih 5 tahun. Sama seperti program dulu kan. Usia perempuan itu
laki-laki 25, perempuan 20, kan begitu. Jadi beliau mengikuti program pemerintah pada zaman dulu tuh. Nah, kalau zaman sekarang ya, tai kucing rasa coklat. Kalau sudah melekat langsung maunya kawin ya. Ini susah. Jadi luar biasa. Jadi perbedaan usia juga menghasilkan suatu keteladanan. Kemudian memiliki cucu 13 Pak ya. Satu meninggal, satu dalam kandungan. Lalu ada cucu menantu 1 orang. Ya. Jadi beliau ya, usia untuk anak-anak yang mengandung ya, ini luar biasa nih. Jadi ada angka 7 dan 5, yakni tahun ini Elisius 47 tahun ya, artinya sudah 47 tahun usia ya pada bulan Desember ini Elisius. Kemudian Silvanus 45 tahun pada bulan Juli. Agustinus Romi 37 tahun pada bulan Agustus ya. Ini luar biasa. Kemudian juga beliau sudah merayakan juga perkawinan cucunya Ayu Lestari dan Yuda ya, pada 7 Agustus 2022 lalu. Dan juga beliau memohon kesehatan dan perlindungan untuk menantu Peridiana Kasedung bersama bayi dalam kandungannya yang berusia 8 bulan di Beduai, dan untuk anak Malakias Kiki agar selalu sehat dan baik keadaannya. Jadi itulah wujud-wujud orang tua yang selalu memperhatikan anak cucunya. Jadi kita pun harusnya seperti itu ya, memperhatikan anak cucu kita. Siapa lagi yang memperhatikan wakil Kristus di dunia kalau tidak kita? Untuk itu supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas perayaan hari ulang tahun perkawinan Bapak Edmundus Jutin dan Ibu Anastasia Ami yang ke-50 tahun ini. Kami bersyukur atas rahmat karunia-Mu, Engkau memberikan kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan kepada Bapak Edmundus Jutin dan Ibu Anastasia Ami dalam mengarungi hubungan cinta kasih dalam sakramen perkawinan selama 50 tahun. Tepatnya pada tanggal 24 Agustus 2022 ini. Engkau juga menganugerahkan anak-anak kepadanya, kepada mereka berdua. Engkau menganugerahkan cucu-cucu yang sehat kepada mereka. Semoga apa yang mereka cita-citakan dalam perkawinan mereka ini menjadi suatu tanda rahmat yang utama bagi kami untuk menjadi teladan yang dapat kami contoh dari mereka berdua. Begitu juga
pada hari ini Engkau juga memberikan karunia cucu di dalam kandungan. Semoga sehat walafiat cucu yang ada di dalam kandungan, dan juga Engkau memberikan anak-anak yang luar biasa yang pada tahun ini berusia 47 tahun, 45 tahun, 37 tahun. Dan juga Engkau memberikan rahmat perkawinan bagi cucu yang telah kawin atau menikah pada 7 Agustus 2022 yang lalu. Begitu juga Engkau menganugerahkan rahmat-Mu kepada menantu-menantu mereka, terutama Peridiana Kasedung bersama bayi dalam kandungan yang berusia 8 bulan di Beduai. Dan juga untuk anak mereka Malakias Kiki agar diberikan kesehatan dan dibimbing untuk selalu setia kepadamu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil suci menurut Santo Yohanes. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah ini." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu dikuatkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang ada 2 bacaan. Yang pertama adalah bacaan Injil tentang Santo Bartolomius, karena memang pesta Santo Bartolomius hari ini.
Yang kedua, saya memilih bacaan langsung di bawahnya, itu perkawinan di Kana. Nah, Bapak Ibu, ada dua konteks yang terjadi dalam bacaan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada kita, yaitu kesaksian Rasul Yohanes ketika seorang Israel sejati, sama seperti kita, ya, kontekstasinya sebagai seorang Katolik sejati, ya. Sebagai seorang Katolik sejati itu, ya, kita pasti campur tangan Allah terjadi atas diri kita. Dan campur tangan Allah itu membuat kita percaya dan yakin bahwa apa yang kita pilih dan apa yang menjadi pilihan Allah, kehendak Allah terjadi atas kita. Nah, itulah sakramen panggilan bagi seorang yang menjadi imam, itu imamat namanya. Tetapi bagi yang dipanggil untuk menjadi suami istri, itu adalah sakramen perkawinan. Jadi makna sakramen, dua sakramen ini satu tujuan. Satu untuk melayani Tuhan, satu melayani sesama dan melayani Tuhan. Jadi sama-sama melayani Tuhan dan melayani sesama. Tetapi sakramen perkawinan lebih khusus adalah sesuatu yang luhur dan maknanya sangat dalam, karena tidak mudah untuk memilih pasangan dan setia kepada pasangan itu sampai seumur hidup. Pasti ada kerikil-kerikil, pasti ada riak-riak. Dan yang paling sering terjadi atau yang kita sering dengar, ya tidak jarang pasangan-pasangan itu berpisah. Bahkan beberapa waktu yang lalu atau tahun lalu saya mendengar di Skadau itu dari 100 pasangan yang diberkati, ya, di paroki itu, ya. Saya langsung karena waktu itu mengikuti, ya, misa perkawinan untuk sepupu istri saya itu. Dalam seminggu itu, ya, dalam 100 perkawinan itu, ya, ada 10 yang ingin bercerai. Dan yang tercepat itu 1 minggu katanya. Nah, itu rekor. Baru seminggu terima sakramen perkawinan udah mau berpisah. Ada apa yang terjadi dengan perkawinan itu? Kalau seperti itu, berarti ada sesuatu yang prematur yang terjadi. Apakah orang itu mengetahui bahwa kita dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah? Sama seperti Bartolomius, ketika dia duduk di bawah pohon ara, dia langsung percaya apa yang dikatakan Yesus. Bahkan Nathanael itu sampai ngomong yang sebenarnya sangat kritis. Adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, ini seakan-akan meremehkan begitu. Tetapi ketika respon Yesus kepada pertanyaan Nathanael itu, ya, atau yang kita kenal Bartolomius, respon Yesus luar biasa. Nathanael langsung bertobat ketika Yesus menyapanya. Nah, begitu juga dengan apa yang terjadi di pesta perkawinan di Kana. Nah, nanti kita akan mendengarkan sharing Pak Jutin setelah renungan ini, karena sharing beliaulah yang menguatkan kita, ya, supaya kita mampu untuk mengikuti teladan beliau yang nampak dan nyata. Iman yang hidup itu kan nampak dan nyata, ya. Kesaksian iman, apalah artinya, ya, berkhotbah atau membuat refleksi yang indah-indah, tetapi kenyataannya dalam perkawinan kita tidak setia. Tong kosong nyaring bunyinya. Nah, itu. Maka perkawinan ini adalah suatu sakramen yang diberikan kepada manusia untuk saling setia, saling mencintai. Maka dasar perkawinan Katolik itu adalah cinta. Kalau tidak ada cinta, jangan mengharapkan sesuatu itu bisa bertahan. Dasarnya cinta. Bukan dipaksa, bukan dijodohkan. Ya. Apalah artinya, ya, tidak cinta. Maka harus ditanya dulu, cinta tidak begitu. Jadi kalau misalnya kita menjadi patone atau Pak Tali lah ya bahasanya, ya. Ditanya dulu, betul enggak kamu cinta dengan dia itu, gitu kan. Nah, cuman kalau udah terjadi kecelakaan, sulit memang. Karena antara cinta dan nafsu itu beda-beda tipis.
Apalagi hanya sekedar tanggung jawab sementara kan. Nah, tai kucing rasa coklat. Nah, itu susah. Ya. Jadi memang harus ditanya cinta enggak dulu. Jangan nanya yang lain dulu. Ya. Jadi ada istilah kami dulu, makan tuh cinta, berak lope-lope katanya. Ah, itu susah juga ya. Guyon, Pak. Karena kalau udah pacaran tuh udah lupa lah dengan kawan. Ya kan? Lupa dengan sahabat. Iyalah, masa depan yang diraih dulu. Masa belakangan janganlah. Nah, jadi itu menjadi suatu tanda. Maka dasar perkawinan itu adalah cinta. Apapun yang dilaksanakan dengan cinta akan menghasilkan sesuatu yang baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Maka ketika Bunda Maria meminta Yesus untuk membantu pasangan yang kehabisan anggur, karena perkawinan itu adalah manis, bukan pahit. Kalau kita kawin lalu pahit, untuk apa kawin kan? Anggur ini kan membawa manis dan kemabukan. Mabuk cinta. Nah, kalau pasangan suami istri tetap mabuk cinta itu dia akan setia begitu. Sama dengan Bu Ami dan Pak Jutin kan. Beliau masih mabuk cinta karena anggur yang diberikan Yesus tetap mereka cicipi. Ya. Jadi anggur itu adalah lambang cinta. Manis, warnanya merah. Memang ada anggur putih. Ya. Jadi kalau orang yang mabuk cinta itu dia tidak akan memikirkan orang lain. Dia hanya memikirkan cintanya kepada, ya, walaupun sudah kakek nenek. Nah, ya, karena ya manusia bisa berubah, ya, manusia bisa tipu-tipu, tetapi cinta tidak bisa tipu-tipu. Ya, dia akan menampilkan kejujurannya setelah. Ya, makanya ada hitungan tuh. Perkawinan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Maka disebut usia perkawinan emas. Golden wedding anniversary. Ya. Walaupun dirayakan secara sederhana tetapi maknanya tetap luhur dan dalam. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Maka apa yang dikatakan oleh tamu melihat campur tangan Yesus di pesta perkawinan di Kana ini luar biasa. Orang menghidangkan anggur yang baik dulu, tetapi ya, kamu menghidangkan anggur itu tetap baik. Nah, inilah perkawinan yang diinginkan Yesus Kristus. Baik adanya. Nah, mengapa Yesus memberikan perhatian khusus kepada pesta perkawinan, kepada pasangan suami istri? Karena perkawinan itu dipersatukan oleh dasarnya cinta. Karena Allah adalah cinta, Yesus adalah cinta kasih. Jadi kalau ada yang menceraikan perkawinan itu akan menjadi manusia terkutuk. Makanya kan pastor selalu katakan, atau imam selalu katakan kan, apa yang dipersatukan Allah, kita jawab tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Makanya jangan sekali-sekali ya membantu orang bercerai bagi kita. Kalau kita pengacara, Pak, kalau kita misalnya ini bagaimana? Ya itu resikonya nantilah ditanggung-tanggung sendiri kan. Itu resiko pekerjaan. Tapi sedapat-dapatnya kita terus mendoakan perkawinan itu tetap utuh, setia. Dan wajar kalau misalnya orang bukan rese ya. Misalnya saya jalan dengan perempuan lain, ya memang harus ditegur. Kalau tidak ditegur berarti kita dosa kelalaian. Ya kan? Oh, itu urusan dia, tidak bisa. Karena perkawinan ini adalah perkawinan, ya. Jadi ada guyon begini. Kalau kawin itu diam-diam, kalau nikah tuh ramai-ramai, kan begitu. Ya Pak ya, dulu ya, ramai Pak ya. Waktu acara ramai kan. Ya kan? Nah, kita kan belajar dari yang senior. Masa kita takut kan? Nah, kalau kawin itu kan berdua Pak ya. Kalau nikah tuh kan ramai orang diundang kan. Kalau kawin kan mengandung Pak ya. Ini dah mengandung banyak nih. Kalau nikah mengundang Pak kan, diundang orang kan. Nah, jadi guyon Pak. Jadi kalau kawin itu
ya kan, katanya ditekan. Kalau nikah diteken, kan ada surat kawin Pak, diteken kan, waktu sudah menerima hak, ya itu. Nah, jadi kalau kawin tuh diam-diam, nikah tuh ribut-ribut katanya, karena harus begitu. Nah, itu hal biasa. Tetapi perkawinan itu memang harus, bahkan di gereja Katolik sampai memberikan pengumuman 3 kali berturut-turut kan, anak si ini katanya, ya kan. Tujuannya itu memang harus diketahui, tidak boleh nikah diam-diam itu. Memang ada perkawinan yang diam-diam itu pengecualian khusus jika salah satu pasangan itu mendapat ancaman dari pihak luar. Ya. Jadi perkawinannya itu bukan tidak diumumkan, itu lain, itu reksa pastoralnya khusus memang. Ada. Ya. Jadi tapi juga harus disampaikan ke ketua lingkungan bahwa dia sudah menerima sakramen perkawinan, ya. Nah, jadi yang ikut campur tangan dalam perkawinan kita di negara Indonesia ini ada 3 lembaga. Yang pertama adalah lembaga gereja, karena itu menghalalkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Lalu nanti setelah itu baru dicatatkan sipil, Pak, ya, perkawinan negara. Jadi yang mengatur perkawinan itu baik gereja, negara, berikutnya ada yang oleh masyarakat lokal, perkawinan adat. Ya. Nah, yang sering mendapat celah ini ada dua. Jadi perkawinan gerejanya tidak bisa dibatalkan, ya, kecuali ada pengecualian khusus. Nah, itu haknya uskup lah melihat, karena itu mendapat dari tribunal. Mungkin pernah ada yang bertanya, kok bisa ya? Itu kalau sudah mendapat, ya, rekomendasi dari tribunal dan diputuskan tribunal, ya Bapak Uskup akan, ya kan, memberikan, ya, haknya, ya, karena pemimpin gereja itu adalah, ya, pemimpin gereja lokal, ya uskup kan, untuk, ya, memberkatinya. Nah, jadi jangan bertanya-tanya. Mungkin ya memang agak sensitif sih dijelaskan, tetapi bisa ada yang cepat, bisa ada yang lambat, tergantung kedua belah pihak untuk melihat itu. Dan tribunal itu ada. Tapi perkawinan Katolik itu tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nah itu. Tetapi karena memang dia itu ada utang piutang, makanya perkawinan itu harus diputus perkawinannya itu di lembaga negara, pengadilan kan. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, ya. Lalu yang sering, ini mohon maaf, tidak pernah kawin adat lalu cerai adat. Ini yang aneh gitu, Pak. Kawin gereja, cerai adat, kapan dia? Memang dalam adat Dayak itu ada, tapi udah berat sekali itu. Tapi dia harus kawin adat dulu, baru bisa cerai adat. Nah, makanya sekarang itu 3 lembaga itulah yang memiliki hak. Tetapi kalau perkawinan adat tidak bisa dicatatkan di sipil karena tidak diakomodir. Tetapi perkawinan itu pun kita anggap perkawinan yang sah di mata sosial kan. Kan tidak boleh. Misalnya dia kawin adat, ada orang yang ngacau kan, dia kena hukum adat nanti. Ya kan? Jadi 3 lembaga itu. Nah, makanya di Kalimantan ini sering terjadi konvalidasi. Lalu istilah Kalimantan lalu rehab. Mana ada istilah rehab perkawinan? Pengucapan janji, pengulangan janji perkawinan. Cuman kita ini lalu bilang perkawinan direhab. Perkawinan itu tidak bisa direhab, Bapak Ibu. Bukan kayak rumah direhab, begitu tidak. Itu namanya pengulangan janji perkawinan. Karena perkawinan terdahulu adalah perkawinan yang monogami tetapi dipersatukan adat. Karena memang imam itu datang setahun sekali, 2 tahun sekali, 5 tahun sekali, barulah udah punya anak besar baru kan. Nah, itu terjadi di kampung-kampung. Nah, atau perkawinannya itu, ya. Jadi, ada yang mengurusi perkawinan tetapi bukan lembaga, ya. Ada perkawinan misalnya oleh keluarga-keluarga, ada. Atau perkawinannya dia berdua saja, kumpul kebo. Kan kawin juga tuh kumpul kebo. Cuman namanya yang berbeda kan. Nah, cuman ya persoalannya perkawinan-perkawinan yang di luar gereja itu adalah perkawinan yang tidak ratum et consumatum. Nah, maka perkawinan itu adalah sesuatu tanda luhur Tuhan Allah yang menyatukannya,
Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan barang siapa yang mengganggu perkawinan itu, dia akan menjadi manusia terkutuk. Yesus tegaskan lagi, kamu sesat katanya. Musa menuliskan surat cerai bukan ya karena memang Musa menginginkan itu, tapi ketegaran tengkuk. Ya. Kamu sesat katanya. Jika seseorang menceraikan istrinya dan kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Begitu juga dengan istrinya, jika kawin dengan laki-laki lain, dia berbuat zina. Nah, kecuali ya kan karena zina kamu menceraikan pasanganmu itu, ya kalau perzinahan itu, ya kan. Nah, ini harus dipahami bahwa masa sekarang itu mempertahankan perkawinan itu sangatlah sulit kalau tanpa campur tangan Tuhan Yesus. Ya kan? Pasangan ini kan paling suka ya kayak anak kecil lah kan. Kalau tidak saling mengampuni, saling memaafkan ya kan, tersinggung ya kan, bisa lempar piring, lempar televisi ya kan. Mungkin dulu masih tua-tua masih lempar piring, bingung juga kan. Habis itu nyesal. Saya ingat suatu kisah ngoyakkan duit 100 juta gara-gara kelahi. Sepele ya tuh. Ujung-ujung dia berdua lagi yang nempelnya pakai isolasi. Daga itu kerja bodoh namanya. Duit 100 juta. Lalu gara-gara selisih paham dikoyak-koyak kan bersama. Ujung-ujung udah nyesal di isolasi. Kata orang bank, memanglah. Duit 100 juta dikoyak-koyak ya gara-gara sepele ya. Ya, setelah itu nyesal kan. Nah, jadi mari kita mendengarkan sharing dari Pak Yutin dan Bu Ami. Kita berikan kesempatan kepada beliau. Apa yang mereka sampaikan ini untuk yang belum masih pacaran atau pasangan muda ya, didengarkan dan dipahami, diikuti. Yang baik bagi kita diikuti, dan yang paling utama ialah kesetiaannya. Bisakah kita mencapai 50 tahun itu? Nah, itu sesuatu anugerah. Silakan Pak. Baik, terima kasih pada waktu yang diberikan kepada saya. Jadi mungkin singkat saja, ya kami sebagai orang tua yang usia perkawinan sudah tepat hari ini 50 tahun. Tentunya kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, zaman now, ya jauh berbeda lah. Mungkin pengalaman juga. Tapi satu hal mungkin yang dapat kami sampaikan untuk sharing itu apalah pengertiannya. Dulu waktu kami mau berpacaran, saya dengan istri pergi ke calon mertua ya. Karena calon mertua saya itu di kampung itu orang yang cukup dikenal dan secara kampung itu memang pandai ya gitu ya. Dia bilang apa? Itu yang saya ingat sampai sekarang. Orang banyak bilang katanya kalau jodoh itu tidak kemana-mana, tidak perlu dicari, tidak perlu kita itu. Tapi mertua saya itu tidak setuju dia, dan kurang tepat. Jodoh itu harus dicari. Kita cari itu baru kita dapat jodoh. Kalau tidak cari, tidak akan ketemu jodoh. Itu yang sampai sekarang saya ingat kata-kata dari mertua saya. Waktu itu belum jadi mertua. Ya dengan mencari itu maka timbullah rasa kasih, saling sedikit demi sedikit rasa menyayangi, sehingga baru jodoh itu didapat. Jadi itu hal yang sampai sekarang ya saya ingat, ya mungkin ada baiknya juga lah, atau kalau itu tidak dipandang bagus ya dianggap angin laut. Tapi bagi saya ini mungkin benar juga ya. Jadi karena dulu kan orang bilang kalau Om Jo sudah cukup mau kemana dia akan datang sendiri. Itu yang dibantah oleh mertua saya. Dia kurang setuju.
Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, benar juga saling pengertian itu memang penting. Karena saya dengan istri saya kawin, saya di Pontianak, istri di kampung. Tahun kami tidak bersama-sama. Saya di Pontianak sudah jadi buku, dia di kampung. Kenapa? Belum ada tempat tinggal, tidak ada rumah. Saya masih diam di asrama asrama Buder Melati. Sekarang jadi bina remaja. Karena belum mampu cari rumah. Baru setelah anak saya yang tua itu, saya tidak melihat dia lahir. Dan yang beri nama bukan saya, anak saya yang tua. Itu bapak saya. Karena saya di Pontianak. Tapi meskipun jauh, dia rasa karena jodoh tadi dicari. Jadi setelah ya katakanlah Pak Jan bilang nikah dengan memegang orang banyak, itu sedikit demi sedikit rasa kesetiaan, saling mengerti meski jauh, itu semakin ada dan semakin ya katakanlah disimpan di dalam hati. Lalu kemudian setelah 2 tahun baru saya memberanikan diri untuk bawa istri ke Pontianak, cari rumah ngontrak di Gang Pemilih dekat rumah saya. Jadi untuk sharing yang pertama ini yang mungkin akan melanjutkan ibarat kita itu dua kata itu. Jadi tentang jodoh itu ya saya ingat kata almarhum mertua saya itu dicari, jangan ditunggu datang dengan sendirinya, harus dicari. Dan kedua itu saling percaya meskipun jauh, ya kalau kita sudah berumah tangga diberkati ya, oleh Tuhan, berarti kita hidup harus saling mempercayai meskipun jauh. Jadi mungkin itu sementara, nanti mungkin bisa dilanjutkan kalau ada saya ini. Terima kasih Pak Jan. Baik, mungkin dari Ibu, Bu? Enggak ada? Oh, sama Bu ya, karena sudah 50 tahun sama. Baik, demikianlah sharing, mari kita tepuk tangan. Luar biasa. Jadi jodoh itu dicari. Nah, bagi yang masih tidak mau mencari ya sulit lah. Yang kedua, ya cinta itu akan timbul karena ya dukungan oleh orang tua, oleh orang ramai dan simpan di dalam hati Pak ya. Dan itulah yang menjadi modal kesetiaan Pak Jutin dan Ibu 50 tahun ya. Ya kerikil pasti ada Pak ya. Tetapi bukan masalah yang besar, bukan masalah ya kita tahu bukan masalah hal-hal yang lain ya. Mari kita mencontoh keteladanan orang tua kita ini sebagai suatu contoh sikap hidup yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, bersyukur atas rahmat kasih serta penyertaan Tuhan, atas perkawinan Bapak Edmundus Jutin dengan Ibu Anastasia Ami, yang sudah berusia 50 tahun. Semoga contoh keteladanan mereka berdua dalam mengarungi rumah tangga menjadi satu daging, menjadi contoh bagi kami, para generasi muda yang mencontoh teladan dari Pak Edmundus Jutin dan Ibu Anastasia Ami dalam
tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Dan cinta kasih kami selalu bertumbuh karena rahmat kasih Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang dilahirkan oleh Bapak Edmundus Jutin dan Ibu Anastasia Ami. 5 anaknya semoga diberkati dalam setiap usaha pekerjaan dan dalam mengarungi keluarganya masing-masing. Dan berkatilah Elisius yang berulang tahun 47 tahun, Silvanus yang berulang tahun 45 tahun, Agustinus Romi yang ke-37 tahun, dan juga Malik Kias Kiki agar diberikan kesehatan yang baik, dan juga untuk anak-anak yang mereka diberikan oleh Allah agar tumbuh berkembang menjadi pribadi yang baik dan benar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga berdoa bagi perkawinan cucu Bapak Edmundus Jutin dan Ibu Anastasia Ami yang kemarin sudah merayakan perkawinannya. Semoga diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menjalani perkawinan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon kesehatan dan perlindungan untuk menantu Peridiana Kasedung bersama bayi dalam kandungannya yang berusia 8 bulan di Beduai. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak cucu menantu Bapak Edmundus Jutin dan Ibu Anastasia Ami agar hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu bersatu padu untuk dapat berbakti kepada orang tuanya, baik Bapak Edmundus Jutin dan Ibu Anastasia Ami, dan juga selalu hidup kompak, rukun, tidak bertengkar, dan selalu bahu-membahu dalam membangun kekerabatan, kekeluargaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di lingkungan Santo Rupinus agar diberikan kekuatan, kemampuan, dan yang paling utama dilindungi perkawinannya, dan terutama bagi yang mungkin sudah kurang setia dengan pasangannya, baik istri atau suaminya, agar Roh Kudus menuntun kembali untuk di jalan yang benar dalam mencintai pasangan. Dan juga bagi keluarga-keluarga yang sudah baik adanya, Engkau jaga dan Engkau berkati selalu dengan Roh Kudus-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Semoga apa yang kami sampaikan ini Engkau selalu berkati dan selalu bimbing kami, terutama Bapak Edmundus Jutin, Ibu Anastasia Ami, beserta anak, menantu, cucu-cucunya, untuk selalu mengarungi keluarga dengan penuh cinta kasih. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan kolekte serta lagu persembahan. Lagu nomor 40. Nomor 40. Mulai. Andaikan aku lakukan yang cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu.
andaikan aku pahami bahwa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada ibadat ini kita tidak menyambut komuni kudus. Maka bersama dengan saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan di dalam hati kita. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita telah dipersatukan oleh iman yang sama. Maka sebagai putra-putri Bapa yang satu dan sama, marilah kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh putranya sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Pengumuman, silakan Ketua Lingkungan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau tahu, Engkau mengikuti, dan Engkau yang memberkati pasangan Bapak Edmundus Jutin dan Ibu Anastasia Ami. Dalam usia perkawinan 50 tahun ini kami sadar bahwa tidak banyak orang di muka bumi ini yang bisa mencapai usia perkawinan emas ini. Tapi karena rahmat dan kehendak-Mu, mereka berdua Engkau berikan umur panjang, sehingga mereka bisa mencapai usia perkawinan yang mungkin dulu mereka pikirkan hanyalah isapan jempol belaka. Tetapi karena karunia-Mu, mereka diberkati. Begitu juga kami yang hadir di tempat ini, mohon berkat-Mu, agar kami dapat mengarungi perkawinan kami masing-masing dengan pasangan kami, dan mampu mencapai usia 50 tahun, karena harapan itu adalah suatu kehendak-Mu. Berkatilah anak, menantu, cucu-cucu, cucu menantu dari Bapak Edmundus Jutin dan Ibu Anastasia Ami. Semoga selalu bersatu padu, hidup rukun, damai, dan sejahtera dalam berbagai macam keyakinan, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami.
yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ibadat syukur atas ulang tahun perkawinan Bapak Edmundus Jutin dan Ibu Anastasia Ami yang ke-50 tahun sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Amin. Lagu penutup. Haleluya nomor 138. Mulai. Allah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku dari segalanya yang telah Kau berikan. Hanya satu yang sangat berkesan, cinta penuh kasihan. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Doaku lakukan untuk memuji Dikau. Ku alunkan suaraku selalu untuk-Mu, oh Tuhanku. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Selamat malam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.